Kebanyakan dari kita punya kebiasaan ya untuk kasih power kita ke emosi. Bahkan ketika kita mau healing atau kita mau letting go, kita tanya dulu sama pikiran kita, sama perasaan kita, sama emosi kita. Sehingga kita akhirnya jadi stuckness, akhirnya kita nggak bisa healing. Karena kita kasih power kita tanya, boleh nggak ini dilepas? Terus pasti pikiran nanti, contoh ya ini, terus pikiran kita bilang, aduh tapi kan kalau nanti saya lepas misalnya ketakutan, kalau misalnya saya melepas ketakutan nanti saya nggak bisa siap-siap, nanti kalau saya ngerasa nggak aman gimana, nanti saya harus melepaskan kewaspadaan seperti apa. Akhirnya kita terus-terusan berpegangan pada emosi itu, dan kita jadi malahan semakin anxious, kita semakin gelisah, kita semakin risau, kita semakin was-was ya. Jadi akhirnya kita nggak bisa move on, kita nggak bisa letting go. Ya, saya Adelia, saya healing coach dengan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan semua emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu jadi nggak bisa hidup bahagia. Hari ini kita akan ngomongin gimana sih cara gampang untuk melepaskan emosi. Paling penting banget kita sadari adalah, saya selalu memulai ini ketika saya coaching sama semua orang, sama semua klien saya adalah, kamu yang sebenarnya itu adalah yang sudah whole, sudah complete, sudah enough, sudah perfect as you are, bukan sebagai body mind, tapi sebagai yang sadar terhadap semua itu, ya. Jadi ketika kamu lagi takut, kamu bukan rasa takut itu, tapi kamu yang sadar kalau ada energi fear itu, gitu. Nah, kalau kita bisa menyadari dan memisahkan diri, detaching dengan semua pikiran itu, dengan semua emosi itu, akhirnya proses healing jadi gampang. Karena yang terjadi adalah kita spinning, kita masuk ke dalam emosi itu, gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa let go ya. Kenapa? Karena kita jadi lebih tertarik sama cerita-cerita yang kita ceritain ke diri sendiri. Misalnya nih contoh ya, dulu ya ketika saya takut sesuatu misalnya, yang terjadi adalah A, B, C, D, E. You know, like kita bikin story about that. Nah, ketika kita cerita dalam keadaan depresi contohnya, nah kita jadinya ikut-ikutan depresi. Tapi ketika kita cerita lagi besoknya, rasanya udah lebih baik ya, udah lebih happy. Kita ceritanya lebih happy. Jadi sebenarnya ya ini penting banget. Semua cerita yang kita ceritain ke diri sendiri itu made up, dibikin-bikin pada saat apapun itu rasa kita saat itu. Gitu. Jadi stop untuk dikontrol oleh pikiran kamu, stop untuk menyerahkan power kamu ke emosi. Oke? Ini memang rasanya kayak, what? Makhluk apa ini? Right? Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya adalah lepaskan ketertarikan, fascination terhadap semua story yang dibilang sama pikiran. Pikiran itu kan sebenarnya cuma jualan, beriklan. Kamu tuh orangnya gini loh, kamu tuh orangnya nggak enough loh, kamu tuh nggak berkecukupan, kamu tuh orangnya adalah penakut, kalau ini terjadi biasanya ini begini loh, begini. Terus kita percaya. Dan akhirnya kita menjadi seperti itu karena kita menjalani role itu, menjalani peran itu yang dijual sama pikiran. Dijual, itu kan iklan. Seperti kita yang sebenarnya ya, kita itu kan ibarat langitnya ya, bukan awannya. Pikiran itu kan awannya. Nah, kita yang memutuskan untuk membeli si produk yang dijual pikiran itu. Jadi kalau kamu nggak beli, ya udah, nggak akan, nothing will happen. Memang butuh latihan ya, jadi nggak semudah itu rasanya ketika kamu cuman spinning di pikiran. Tapi ketika kamu doing that, sebenarnya nggak susah kok. Mungkin teman-teman yang udah biasa releasing boleh sharing sesusah apa sih sebenarnya melepas ketika kita memutuskan untuk melepas, gitu ya. Jadi ingat, kamu yang sebenarnya itu yang sadar. Kamu bukan pikiran kamu bukan perasaan kamu bukan sensasi yang kamu rasakan saat ini, tapi kamu sadar terhadap itu semua. Jadi kalau misalnya ada emosi yang terlalu intens ya, kayaknya kamu pengen ngontrol gitu. Nah, itu sadari aja bahwa
dia ada emosi yang intens. Kalau kamu misalnya nggak suka dia ada, kamu pengen mengubah, kamu pengen mengerti, kamu pengen memahami, kamu pengen macem, dia akan makin besar seperti bola salju. Tapi ketika kamu, oh ya, saya ada keinginan, akui aja, saya ada keinginan untuk mengubah itu, saya ada keinginan untuk memahami ini, izinkan hadir dulu, baru dilepaskan, gitu, oke? Mbak Eri bilang, halo Mbak Lia, baru pulang praktek nih, praktekku harinya berasa ringan dan menyenangkan, gak lelah sama sekali. Oh, that's good Mbak, that's good Mbak Erni. Ketika kamu sadar bahwa kamu bukan body mind ini, kamu bukan yang menderita, ini mungkin stretching ya, buat kebanyakan dari kita. Karena kita selalu ngerasa bahwa kita adalah body mind ini, akhirnya ya itu tadi, ketika kita nggak sadar kita jadi spinning gitu. Mbak Nusi bilang waduh. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di video ini. Hasan bertanya, gimana Mbak biar kita nggak terlalu bersikeras memaksa pasangan kita untuk healing, tapi belum mau juga, tapi dia sering mengeluh, malah kecewa sama ekspektasi sendiri. Nah, ini yang paling penting adalah kita dulu. Ketika kitanya beres ya, kita bisa jadi contoh untuk orang lain. Jadi beresin diri sendiri dulu, instead of pengen ngeberesin orang lain. Ini mungkin Mbak Ayu bisa share nih. Mbak Ayu dulu ketika datang healing ke saya pengen ngeberesin orang lain. Tapi ketika Mbak Ayu eager ya, persistence untuk releasing sendiri, ternyata orang yang ingin diubahnya itu berubah sendiri. Dan mungkin Mbak Ayu boleh share. Silakan Mbak. Halo. Halo. Iya. Halo Coach, halo semuanya yang lagi nonton, ada Mbak Nura. Siapa ramai banget. Dulu aku tuh kayak I think I know what is best for others gitu. Kayak bagus deh kalau kamu ikut Sedona atau healing whatever it is. Tapi ya belum tentu juga cocok, dan belum tentu juga mau kalau kita makin mengontrol mereka. Yang ada tuh kayak tarik-menarik nggak sih? Jadi kita jadi terkontrol. Terus kita mengontrol mereka. Jadi kayak spinning terus, pakai spinning. Jadi yang paling bagus sih menurut aku ya, kayak biasanya kan coach ngasih pertanyaan kayak, bisa nggak melepaskan, ya sadari kita mau mengendalikan orang tersebut, apakah itu pasangan, orang tua. Saat itu aku ingin mengendalikan orang tua aku gitu kan. Ya, jadi bisa nggak aku ngelepas keinginan aku untuk mengendalikan orang tua dan mencintai mereka apa adanya, walaupun ya mereka masih ada masalah banyak banget gitu kan. Ya udah, tapi ya pelan-pelan kayak it will unfold gitu ya. Kayak ya sekarang bener, aku ke coach itu bulan Januari kan. Terus sekarang salah satu orang tua aku udah ada yang mau terapi tuh udah dari Januari, Februari, Maret, April. Ini apa, Mei ya? 5 months. I mean it's a long time. 5 months. Tapi kayak wow, aku kira orang tua aku tuh, aku juga gak pesimis kan, karena they are generation boomer gitu kan. Ini kayak mental health itu nggak ada lah, mental health lu emang weak aja kalau kayak ngertinya weak lu, kalau emang mental lu jatuh ya weak gitu kan. Mereka nggak percaya sama ke terapi, nggak percaya sama psikolog gitu kan. Itu emang aku tuh awalnya ya pesimis juga, cuman nggak lah, aku rasa pasti mereka nih ada kebijaksanaan lah pasti akhirnya untuk ke orang profesional gitu. Aku just give them like positive apa ya, hope yang nggak aku utarakan sebenarnya, just ya release gitu kan, release pasti mereka nih adalah terkutuk hatinya lah. I mean again, kalau kita balik-balik percaya we are actually the love itself kan, we are connected, kita tuh nggak jauh beda. Ya nggak sih, kayak you know what I have inside me, actually my parents also have inside them the knowledge, the knowingness, the wisdom, mereka pasti punya, cuman ya kita biarin aja mereka berproses sesuai kemampuan dan waktu, nggak tahu sih ya. That's my experience. Kita mengizinkan mereka punya journey-nya sendiri ya. Semuanya itu satu consciousness yang sama, kesadaran yang sama, kesadaran yang menggerakkan saya, dan kesadaran yang menggerakkan Mbak Ayu, kesadaran yang menggerakkan orang tua, kesadaran yang menggerakkan Hasan, Mbak Afi, Mbak Irma, Nura, ada Wita, ada siapa lagi nih, Mbak Nusi ya, ada Mbak Sally, tim Mbak Erni, semua ini kesadaran yang sama gitu. Jadi nggak ada bedanya sama sekali. Kita aja sebagai body mind-nya kita sombong, kayak kita ngerasa lebih tahu, kita ngerasa lebih mengerti gitu. Padahal sebenarnya yang masukin ilmu itu ke dalam body mind ini siapa? It's the
ya the God, if we can say it's God gitu ya, higher power yang menciptakan kita gitu. And we Iya, are actually ya apa ya kayak we're the manifestation gitu ya of iya, that iya, ya. benar. Jadi iya itu dia kita manifestation of that love gitu. Hmm. Jadi Mhm. karena semuanya based on love, jadi ketika kita menyikapi semua orang dengan love, dengan penerimaan yang sama, Mhm. semua orang pengen di-approve kok. Semua orang pengen Iya. diterima. Sama seperti kita Mhm. semua, ya kan? Jadi ketika kita menerima itu dan kita berangkat dari situ dulu deh, ya kan pasti semua Mhm. orang kayak oh pasti jadi beda komunikasi kita nggak lagi berusaha ngontrol, kita nggak berusaha mengendalikan, kita nggak berusaha mengubah, memperbaiki, kayaknya ada yang salah aja nih sama nih orang atau sama diri sendiri, bahkan kita sebenarnya sering banget kan ngehukum diri sendiri gitu. Akhirnya Mhm. ketika itu terjadi, ya pasti sebelah sana juga nggak mungkin nggak ada Mhm. orang yang nggak gerak kalau seandainya kita nggak berangkat dari cinta, nggak mungkin. Berdasarkan pengalaman Mhm. saya ya, nggak tahu deh mungkin teman-teman punya Mhm. pengalaman yang berbeda, tapi based on my own experience, ketika kita itu aja udah love them because they are the way they are. Mhm. Karena kenapa sebabnya ya, kan mungkin teman-teman yang ikutan workshop ngerasa bahwa ini powerful banget nih workshop abundance yang kemarin kita rasakan, kayaknya luar biasa sampai overwhelming ya, ngelihat hari pertama udah dapet ini, Mhm. hari kedua udah dapet ini gitu ya, semua gennya luar biasa. Kenapa? Karena saya ngelihat teman-teman semua udah perfect, saya nggak ngeliat ada cacatnya satu titik pun. Jadi ketika saya Mhm. berangkat dari situ, itu nge-trigger kesempurnaan yang emang ada di sebelah sana. Jadi maka Mhm. cepat langsung limitasinya cepat berubah. Saya kalau saya, jadi itu yang makanya saya selalu menekankan, dan nggak bakalan bosan deh bilang that you are already whole, perfect, complete, enough as you are. Bukan sebagai body Iya. mind, tapi sebagai yang sadar. Iya benar. Jadi kalau Lester Levinson ya, dia yang bikin Student Method, one of my teachers, dia selalu bilang, to the degree kamu bisa bantu orang lain, to the degree lo ngelihat sempurnanya mereka tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat tuh orang emang ada yang salah, ya dia segitu aja, sesalah yang kita lihat Mhm. gitu. Tapi ketika kita Mhm. ngelihat dia udah sempurna, nggak apa-apa, itu journey-nya, kita izinin aja. Wah, itu yang namanya luar biasa, itu gain, makanya di mana-mana, alhamdulillah banget. Dan sama sekali saya nggak taking credit for that, karena you do that yourself gitu. Mhm. Iya. Ini Mas Hasan ngetik lagi, rasa bersalah, takut, malu, apati itu masih sering muncul sampai ke gejala psikosomatis. Dan healing pun tetap dipraktekkan, tapi ngerasa stuck, serasa belum ada yang letting go. Iya. Gimana, Mungkin Coach? Hasan boleh join. Silakan Ya. Hasan join. Mbak Ayu ada yang mau ditambah nggak Mbak sebelum aku invite Hasan? Iya, mungkin aku ini aja pengalaman sendiri ya, waktu tuh aku cerita yang tentang aku overwhelm kerja, itu tuh wah overwhelm banget gitu kan. Cuman aku juga rilis tapi kok nggak rilis ya, kayak it sucks, still sucks gitu kan, shit gitu, kayak gue salah deh rilis apa ya, tapi ya udah aku akhirnya menerima itu aja, kayak it's okay, maybe aku emang harus kerja berat gitu kan. Terus pelan-pelan waktu aku menerima ya tiba-tiba semuanya mudah, tiba-tiba dari teman-teman aku bantuin gitu loh, kayak Ya, ada yang ya, bantuin gitu. Nggak tahu ya, kayak aku believe, aku bilangnya itu sit within the suck gitu loh, kayak duduk bersama kepedihan. Kita nggak berusaha terikut, cuman duduk aja kayak sadarin, oh iya, kayak misalnya aku baru putus misalnya gitu, itu kan pedih gitu ya, kayak ya terus kemana-mana tuh pikiran ya. Kadang aku sih kayak duduk ya, walaupun susah banget, emang aku akuin susah, ini nggak mudah sama sekali, this is hard, tapi kayak saat kita akui emang susah gue duduk ini susah, akuin aja, terus nanti lama-lama hilang sendiri nggak sih? Pertama susahnya hilang, terus lama-lama sedihnya hilang, nggak tahu sih, terus kayak gitu sih, I don't know, that's my experience ya, gitu. that's good. Thank you for sharing, Mbak. Karena berdasarkan sains pun, ketika kita mengizinkan emosi hadir, itu kata sains ya, aku juga nggak tahu. Katanya 90 detik udah pasti dia berubah. Ya kayak awan lewat gitu.
Jadi kalau seandainya kenapa sebabnya dia nggak berubah, ya kita pegangin, kita yang megangin awan itu, kita pengen mengubah si emosi itu, kita pengen dorong dia jauh-jauh, kita pengen nggak ada, kita pengen ngehealing dia, kita pengen ngerilis dia, kita pengen ngotak-ngatik intinya. Ya, sesuatu itu akan terus ada untuk diotak-atik. Tapi kalau kita udah nggak pengen ngotak-ngatik, terus dia gini, ada gue loh, ada gue nggak tahu deh gitu. Ya udah dia pergi aja, mungkin aku perlu ke tempat lain gitu. Jadi masih dia pergi kok gitu. Ya nggak sih? Jadi kalau ini misalnya ini jepit ya, ini tetap harus ada untuk kita otak-atik gitu. Jadi ketika kita otak-atik nih, oh misalnya ini gimana ini ya, diginiin kali ya, diginiin. Ini makin lama makin besar gitu. Tapi ketika kita melepas ini, nggak ada apa yang mau diotak-atik, nggak ada. Sesimpel itu analoginya. Aku juga ingat kata coach tentang celebrate everything, kayak celebrate semua yang senang, semua yang sedih, karena itu menunjukkan berarti oh ya masih ada sisanya di gue gitu loh. Kayak kemarin tentang abundance kan, aku workshop terus aku cerita sama coach, aku tuh ternyata ada goal yang aku kira udah aku ikhlasin, tapi ada yang sesuatu trigger gitu, ngeliat sesuatu jadi merasa sedih lagi, jadi kayak apa ya, jadi banyak hampir self sabotage gitu kan. Tapi saat aku ingat itu, oh ya Ayu, ini sebenarnya something you have to celebrate. Now you know ada hidden desire, kamu masih ada itu, berarti tinggal let go aja, terus you can move on, you can bisa pursue goal lama kamu lagi dengan kesadaran yang lebih, atau bisa buat goal baru dengan kesadaran yang lebih juga gitu loh. Kayak ya jadi hootless ya, maksudnya kayak ya udah kemana aja sih, just be gitu loh. Aku sih percaya ada quote yang aku suka, bloom where you are planted. Jadi once you make a decision, ikhlasin aja gak sih? Kayak ibarat tanaman tumbuh gitu, tumbuh gitu. Tumbuh semerta-merta. Ya, benar. Aku bayangin kayak gitu. Bloom where you are planted. Kayak niat, maksudnya kalau orang Islam, Muslim tahu niat gitu apa sih? Tawakal gitu ya, itu sih. Kalau bahasanya ya beda bahasa. Misalnya nanam pohon ya, nanam biji gitu ya, terus lo liatin tiap hari, gimana nih kok nggak berbunga ya, gitu ya, kayak gitu. Ya ampun kok belum berbunga, ya itu baru sedetik gitu mungkin ya, gitu. Tapi ketika kita diemin aja, kita udah plant benihnya, terus kita diemin ya, kita rawat, kita siram atau apa, tapi kan tiap hari kita liatin kan, gitu. Aku juga ada kok kecenderungan kayak gitu coach, apalagi apa ya, yang gitu kayak diliatin mulu, udah belum ya, udah belum ya. Iya, itu biasa kok, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau Lester Levinson ya, Lester itu karena kayaknya dia showing up banget nih hari ini karena aku terus-terusan ingat quote-nya dia. Dia itu bilangnya adalah apapun yang muncul di permukaan celebrate aja, maksudnya dia nggak bilang celebrate, tapi pokoknya itu adalah opportunity to release gitu. Jadi berarti masih ada sampah nih di dalam batin kita gitu. Jadi lepasin. Itu yang bikin kita nggak bisa move on kan gitu. Iya benar. Aku tuh dulu paling susah loh admit sampah di dalam diri aku. Bener, soalnya kita kan hidup dalam masyarakat yang sangat celebrate positivity instead of negativity. Jadi kalau aku ngakuin I'm still wrong, aku masih ada sampah iri, sampah pemarah, sampah penyedih, depresif, itu tuh kayaknya kita beat ourselves up gitu kan. Tapi sekarang ya alhamdulillah setelah ikut sedona terapi sama Coach Lia tuh rasanya kalau kelihatan sampah tuh like you said, like meeting old friend gitu. Kayak lu lagi gitu. Apa kabar lu? Udah yuk, bye-bye gitu. Kayak jadi meluk apa ya? Meluk our imperfection is like hugging old friend gitu, terus kita ya udah go with grace gitu loh, kayak go with grace, kayak send them grace, send them out with grace gitu. Jadi kita melepas sesuatu dengan gracefully. Ya sih, itu yang aku rasain gitu, kayak ya gitu sih. Jadi Thank you for sharing Bayu. Ini aku at Hasan. Silakan Hasan. Halo Hasan. Ya Mbak. Gimana? Ada yang bisa dibantu apa? Ya sekarang sih masih ngerasain gak nyaman gitu, terus ya karena masih banyak emosi negatif mungkin yang belum dirilis gitu. Soalnya udah lama ya praktek, udah ke beberapa terapis, tapi malah banyak yang ngejudge juga gitu. Akhirnya ada rasa takut dinilai orang. 3 tahun lalu kan ngerasain social anxiety gitu, jadi takut keluar rumah, sampai kalau keluar rumah pernah nyoba naik motor sama teman sampai muntah-muntah gitu, sampai kejang-kejang, sampai kesemutan seluruh badan gitu.
Dan dulu hampir 30 kilogram turun BB gitu. Oke, oke. Oke, Hasan mau rilis itu atau gimana? Iya, pengennya pengen gitu sih. Oke, oke. Sekarang boleh nggak stop dulu sebentar? Teman-teman yang lain boleh ikutin prosesnya ya. Sekarang fokus dulu. Boleh nggak izinkan diri sendiri untuk stop dulu, berhenti dulu. Kalau ada pikiran yang ribet, ada pikiran yang lewat, izinkan aja dulu lewat. Fokus dulu ke dalam. Boleh? Oke, sekarang perhatiin ketika ingat semua kejadian itu, social anxiety, dan semua cerita di balik itu. Boleh nggak saat ini izinkan hadir dulu? Semua memorinya, semua pikiran yang muncul, gambar-gambarnya. Semua perasaan yang muncul saat ini. Termasuk perasaan takut dihakimi oleh orang lain. Boleh nggak izinin hadir juga? Saat ini aja. Karena kita work directly, nanti Hasan kalau ada pertanyaan dari saya bilang iya atau enggak ya. Boleh atau enggak gitu ya. Oke. Boleh nggak saat ini diizinkan semuanya? Good. Ada sensasi nggak saat ini yang muncul? Perhatiin badan kamu. Gimana? Sensasi sesak terus sakit kepala, bawaan kayak pengen nangis gitu. Oke. Boleh nggak saat ini perhatiin dulu, izinkan hadir. Open. Kayak tadi seperti Mbak Ayu bilang, seperti menyambut teman lama. Udah terlalu familiar, selama ini dia selalu ada di sini kayak teman. Boleh nggak izinkan hadir dengan love, dengan cinta. Tanpa perlu dilawan, rasa sesaknya boleh nggak izinin hadir. Sekarang, boleh nggak kalau rasa sesaknya itu dilepaskan? Saat ini aja. Kalau boleh bilang boleh, kalau nggak boleh bilang nggak boleh. Boleh. Mau nggak ngelepas itu? Mau. Kapan? Sekarang. Good. Sekarang perhatiin rasa sesaknya. Rasanya gimana sekarang? Masih ada nggak, tapi nggak terlalu intens gitu. Oke, sisanya diizinkan hadir secara utuh boleh nggak? Naikkan semua ke permukaan, izinkan hadir. Oke, sekarang yang muncul apa? Yang muncul itu ingatan, kan dulu sempat kayak blank gitu, kayak anggapan orang tuh nganggap aku tuh kayak udah gila gitu. Jadi Oke, ada ketakutan kalau ya aku tuh gila gitu, takut gila. oke, oke. Sekarang rasa Nah dulu takut, ya. Sekarang stop sebentar. Rasa takut gilanya naikin semua ingatan ya, memorinya. Semua orang-orang yang nunjuk-nunjuk kalau kamu gila. Ada nggak di sini saat ini? ada. Oke. Sekarang izinkan aja hadir secara utuh dulu. Ada keinginan nggak untuk ngerasa aman? Untuk Ada. bersembunyi dari mereka? Oke, boleh nggak perhatiin keinginannya? Oke, sekarang boleh nggak kalau dilepasin? Boleh. Mau nggak ngelepas itu? Mau.
Kapan? sekarang. Oke. Tapi ada perasaan gimana ya, Mbak? Sakit banget gitu. Iya. Di mana Kayak rasa susah sakitnya? banget. Ya pas ingat perasaan misalkan dihakimi atau dijudge dan segala macam tuh ada Mhm. perasaan sakit banget gitu. Bawaan pengen, ya jujur aja ada rasa pengen balas dendam atau pengen orang yang nyakitin tuh ngerasa bersalah atau gimana gitu. Biar dia menyesal dan segala macam itu. Oke. Sekarang perhatiin aja semua memori itu, keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk bikin dia menderita seperti dia bikin kamu menderita. Izinkan hadir dulu, boleh nggak semua keinginan itu? Nggak perlu didorong ke bawah, nggak perlu melarikan diri dari itu. Saat ini itu ada, boleh nggak izinkan hadir? Boleh. Oke, termasuk rasa keakuan. Ini tentang aku dan itu tentang mereka. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti sakitnya. Bahwa kamu yang lagi ngerasa kesakitan. Ada nggak rasa itu? Aduh, Kalau dia izinkan hadir, boleh nggak? boleh. Oke. Sekarang saat ini aja. Ini kan energi semuanya. Boleh nggak izinkan energi itu punya momentumnya sendiri. Tanpa campur tangan kita. Biarkan dia seperti apa adanya. Boleh nggak? Boleh. Ya, sekarang kamu duduk rileks aja. Boleh nggak kalau energi itu terurai sendiri? Terurai apa adanya. Tanpa campur tangan kita. Diizinkan nggak Hazan? Diizinkan. Kapan? Sekarang. Oke, rasanya gimana sekarang? Udah lumayan relax sih, Mbak. Cuman ada perlawanan-perlawanan di kepala gitu. Kayak ada rasa benci, marah, dan kayak pengen ngamuk-ngamuk gak jelas gitu. Oke, sekarang boleh nggak saat ini kamu open aja inside, izinkan keinginan untuk marah-marah itu untuk hadir. Tanpa perlu dilawan, tanpa perlu diotak-atik. Naikkan aja semua ke permukaan. Kalau pengen menyerang, izinkan diri sendiri untuk menyerang. Kalau udah puas, kasih tahu. Yang lain juga boleh ikutin. Ada perasaan menyalahkan diri gitu, rasa bersalah yang intens gitu. Oke, Kenapa? izinkan hadir juga. Ya, semua kenapa ini begini, kenapa saya nggak bisa sembuh, kenapa saya begini terus, kenapa ini terulang terus. Apapun itu naikin juga ke permukaan. Boleh nggak? Boleh. Oke. Oke, saat ini aja. Boleh nggak buka hati, open inside, boleh nggak kalau semuanya terurai? Boleh Boleh. nggak dilepaskan? Boleh. Mau nggak kamu melepaskan itu? Mau. Kapan? Sekarang. Mulai lumayan plong, Mbak. That's good. Sekarang fokus ke rasa pelongnya itu boleh nggak? Oke. Sekarang izinkan rasa pelongnya itu untuk ekspansi.
untuk melebar tanpa perlu kamu ngapa-ngapain. Boleh nggak kamu istirahat aja di situ, menjadi itu saat ini aja. Boleh. Boleh nggak semua, misalnya masih ada pikiran, masih ada sensasi atau perasaan, izinkan semuanya larut ke dalam rasa plong itu. Sehingga semuanya jadi satu, sehingga semuanya menjadi plong. Termasuk Hasan, termasuk Badiman yang disebut Hasan. Dan semua yang dengerin ini, yang semua ngeliat ini, boleh nggak semuanya menyatu, jadi rasa plong itu. Boleh. Ada pikiran-pikiran yang muncul kayak gimana ya? Gak mau ngelepasin si rasa sakit itu, misal aku tuh sakit gitu, tapi gak mau ngelepas gitu. Ada pikiran gak jelas kayak gitu. Nggak apa-apa, sekarang saat ini boleh nggak izinin diri kamu sendiri untuk pegangan sama rasa sakit itu. Keinginan untuk nggak melepas, keinginan untuk pegangan, pegangin. Kencang-kencang saat ini. Jangan sampai lepas. Kalau udah puas, kasih tahu. Apa yang kamu rasain saat ini? Gimana ya? Ada pikiran yang ngomong merasa serba salah gitu. Dilepas salah, dicengkram salah gitu. Ya, sekarang perhatiin pikirannya. Saat ini aja. Oke, perhatiin. Apakah kamu pikiran itu? Atau kamu Bukan. yang sadar? Kalau pikiran Yang itu ada. yang sadar, yang tahu. Oke, sekarang boleh nggak dilepas keinginan untuk dikontrol sama pikiran? Saat ini aja. Boleh nggak? Ambil balik power kamu. Ambil balik kekuatan kamu. Boleh nggak kamu saat ini mendaulat kembali kuasa kamu? Sebagai yang sadar. Sebagai yang aware terhadap apapun yang saat ini sedang terjadi. Ya. Rasanya gimana sekarang? Mulai plong sih, Mbak. Ya, muka kamu pun berubah. Ya. Jadi gitu caranya. Hasan bisa ulang lagi, nanti nonton lagi ya recordingnya. Nanti kan ada rekamannya. Jadi remember, detach sama pikiran. Remember, you're not that. Kamu bukan itu. Jadi lepasin keinginan untuk kalau misalnya, aduh, mulai pikiran spinning lagi, pakai pertanyaan itu. Apakah saya pikiran itu? Atau apakah saya yang sadar terhadap itu semua? Gitu. Oke? Good. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Hasan. Good. Terima kasih juga sudah joining in, sudah sharing sama teman-teman semua ini. Remember, ini kan safe place ya. Di sini aman, semua support each other. Nggak ada yang menghakimi. Lihat, satu pun nggak ada yang menghakimi. Nggak ada satupun komen. Cuman ada dari Mbak Yeni Suni bilang, ini lagi healing jarak jauh ya. Gitu. Jadi ini adalah support juga. Ini bukan healing, Mbak Yeni. Ini kita proses releasing. Gitu. Jadi kita melepaskan emosi negatif, keyakinan negatif, semua story-story negatif, hal-hal seperti itu. Ya. Gitu. Jadi sih nggak ada satupun yang judging. Siapa yang judging saat ini? Nggak ada. Lihat love-nya banyak banget. Iya. Ada yang masih soalnya dulu ya sering dijak terapis yang dulu pernah nerapi saya juga harus mental gitu. Jadi ada perasaan semua orang
menghakimi gitu, kayak menghakimi. Iya, sekarang saat ini terjadi atau itu cuma memori? Cuman memori sih. Oke, boleh nggak dilepas Cuman kalau gitu? Sekarang perhatiin saat ini ada apa? In this moment, this exact moment ada apa? nggak ada apa-apa sih. Boleh nggak kalau gitu ngelepasin keinginan untuk balik-balik, reliving, menciptakan ulang memori yang saat ini udah nggak ada. Mau nggak kamu melakukan itu? Kapan? Kapan kamu mau memutuskan itu? Sekarang. Good. Boleh nggak saat ini izinin inner power kamu untuk hadir, kekuatan yang datangnya dari dalam. Your inner fearlessness, your inner power, your inner solidity. Boleh nggak kalau itu yang guide you, yang menuntun kamu? Dibandingin semua memori, pikiran, perasaan. Boleh nggak kalau kekuatan itu yang tuntun kamu? Boleh, Mbak. Good. Boleh nggak saat ini kamu istirahat di situ? Sebagai knowingness, bahwa kamu tahu itu nggak pernah kemana-mana, selalu support kamu. Masih kuat sih, Mbak, perasaan perlawanannya gitu, perlawanan rasa Yeah. sakit, It's okay. perasaan-perasaan gitu. It's okay. It's okay. Makin kamu lawan dia makin kencang. Remember, apapun yang kita resist persis. Jadi kalau dia ada, kamu tahan-tahan gini, dia akan balik. Nih lihat, kunci terus. Tapi kalau seandainya dia nahan, kamu izinin, dia lewat. Jadi nggak usah dilawan. Begitu ada, oh rasa perlawanan, oh ada perlawanan, oke silakan. Izinkan lewat. Let go. Oke? Gak apa-apa, itu kita memang butuh latihan, kita butuh membiasakan diri untuk proses releasing. Seperti tadi Mbak Ayu bilang, kita butuh duduk sama-sama feeling kita, dan menyadari bahwa kita ternyata bukan itu. Kita bukan memori kita bukan masa lalu kita bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan itu. Oke? Okay? Yeah. Thank you ya Hasan. I love you so much. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyain, silahkan DM aja ya. Atau misalnya mau sharing sama teman-teman yang lain juga silahkan. Oke? Okay? Ya Mbak, makasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga udah showing up. Hasan bilang terima kasih Mbak Lia, itu pacar saya sampai ikut nonton. Sih? Tadi Hasan khawatir kalau aduh pacar saya nih, pasangan saya nggak mau nonton, nggak mau healing. Tapi ketika kita sendiri yang memutuskan, oh ini mulai dari saya, semua orang jadi ikut support, terutama yang deket-deket kita gitu. Dan akhirnya kita bisa mendukung teman-teman kita, kerabat kita, orang-orang yang kita sayangi ya. Jadi kita berangkat dari diri sendiri selalu, always like that. Oke? Kita tadi ada banyak orang ya, ada 11 orang yang releasing bareng Hasan. Jadi semakin kita showing up untuk releasing together, semakin makin kuat energinya. Jadi kayak ibaratnya sholat jamaah aja, doa bersama ya, 11 kali 11 tadi. Jadi makanya akan makin cepat semakin kita melakukan ini sama-sama. Jadi apalagi kalau kita nonton sering, makin banyak yang nonton, saya nggak tahu gimana prosesnya, tapi makin lama makin ada hal-hal seperti itu. Nah, ini Mbak Yeni Suni tanya, tiap self-healing, saya sering sendawa, apa memang normal seperti itu, Kak? Iya, nggak apa-apa. Itu cuman bagian dari gini. Jadi kadang-kadang ya, kita ketika punya story atau punya cerita atau punya apapun, kita store energi itu di tubuh kita gitu. Jadi ketika kita melepas, yang misalnya kita seringkali menghindari masalah ya, terus kita saya nggak mau lihat gitu. Kadang-kadang pundak kita sakit gitu karena kita sering melempar beban ke belakang gitu ya. Jadi ketika kita releasing atau self healing, jadi kerasa gitu, kok ini saya sakit ya ininya gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau sendawa ya dia memang mengeluarkan si energi itu gitu. Kadang-kadang kalau memang sudah intens banget ya seperti Hasan mungkin muntah gitu. Dulu juga saya ketika saya banyak-banyak releasing, saya juga mengalami itu kok gitu. Jadi it's okay. Nanti lama-lama seiring dengan sistem kita yang flowingnya udah enak lagi, udah ringan lagi, nggak ada hal-hal seperti itu lagi gitu ya Mbak Yeni, semoga membantu.
Jadi intinya ketika kita punya masalah atau kita punya apapun, inwardly say thank you. Karena itu berarti ada sesuatu yang muncul ke permukaan, siap untuk dirilis gitu. Jadi kalau Lester Levinson dulu tuh selalu rajin banget, malahan kalau dia cari-cari, ini lucu banget ceritanya. Jadi dia kan bisnismen, dia bawa sekarung uang, dia ngelewatin kayak Bronx gitu, dia tinggalnya di New York saat itu. Jadi dia ngelewatin untuk ngelepasin, masih ada nggak ya saya wanting security gitu. Tapi dia nggak ada wanting, dia merasa secure gitu. Jadi nothing happen gitu pada saat itu. Jadi amazing lah ya. Yang penting kita pahami adalah kalau kita pikir bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka masalah akan datang terus gitu. Jadi itu sebenarnya kunciannya seperti tadi si jepit ini gitu. Kalau seandainya kita pengen ngotak-ngatik ini, ngebenerin ini, pengen macam-macam ini, diapain gitu. Kan kita fascinating ya, kita tertarik terhadap ini. Makanya dia harus ada. Kalau dia nggak ada kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi makanya sebabnya masalah ada terus. Karena kita pikir kita harus menyelesaikan ini. Jadi ketika ini dilepas, nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi itu satu kunciannya ya. Jadi pahami juga, kamu nggak butuh teori apapun. Jadi percuma baca ini, baca itu, ngerti ini, tahu ini, baca itu gitu ya. Semua knowledge kamu kumpulin, tapi kamu nggak melakukan action untuk releasing. Jadi kamu cuma tahu akhirnya. Saya katanya ini begini loh, kayaknya saya baca di buku ini gini loh. Jadi kamu pusing, palanya penuh, mumet terus. Gitu ya. Jadi yang paling penting sekali itu adalah actionnya, doing gitu. Jadi kamu lakukan releasingnya, latihan seperti itu gitu. Jadi karena pikiran kita emang senang banget sama knowledge ya, senang banget ngumpulin ilmu gitu. Tapi siapa yang memutuskan untuk memasukkan itu? Kita yang sadar, oke? Jadi itu penting banget. Karena kita jadi bisa mengerti bahwa sebenarnya semua teori-teori itu nggak ada yang penting deh. Teori yang kamu pelajarin, teori yang kamu baca, teori yang apapun itu cuman akhirnya menjadi knowledge aja. Gitu. Sementara kalau seandainya kita benar-benar melakukan releasing, kita jadi mengerti knowingness akhirnya, bukan cuma knowledge aja. Gitu. Jadi kita benar-benar tahu bahwa kita yang sebenarnya adalah yang sadar, yang menyaksikan semua itu terjadi. Jadi ketika kamu bahkan dalam semua merasa emosi yang intens sekalipun, kamu sadar loh bahwa kamu bukan itu. Kalau kamu detaching, kalau kamu stop sebentar, ternyata saya bukan itu, saya yang sadar terhadap semua itu. Jadi kamu melepaskan semua identifikasi kamu bahwa saya adalah orang yang punya anxiety, saya adalah orang yang depresi, saya adalah orang pemarah. Kamu detach dari semua itu gitu, oke? Dan kalau misalnya teman-teman pengen melakukan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi untuk releasing, untuk healing, silahkan booking private coaching sama saya. Boleh klik linknya di bio ya. Nanti kita akan sama-sama beresin. Kemarin itu kita baru selesai menyelesaikan workshop abundance. Nah itu sangat powerful ya, releasing yang kita lakukan karena kita benar-benar bongkar semua, intens, dan bisa digunakan sebenarnya nggak cuman untuk uang, karena itu kan temanya abundance ya, jadi bisa relationship, kesehatan, apapun itu gitu. Jadi misalnya teman-teman tertarik untuk membeli recordingnya karena sama powerfulnya, silahkan kalau misalnya ini resonate with you, kirim DM, nanti asisten saya, PA saya, Tami, akan respon, oke? So I think that's it for now. I love you all very much. Have a lovely weekend. Love to you all.